atas kesempatan ini. Yang saya hormati Saudara Kepala Kantor Agama beserta dengan mohon maaf hadir juga Dandim, tidak biasanya Pak Dandim, jadi yang saya hormati tentunya para asisten Kepala Kantor Agama dan Ketua Dewan Masjid, para imam dan seluruh jemaah yang menghadiri acara kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, hari ini pemerintah daerah membuat satu program untuk memberikan dukungan, bantuan kepada jemaah untuk melaksanakan Hari Raya Idul Kurban. Jadi saudara-saudara sekalian, semoga ini tentunya bermanfaat. Sebagaimana yang diartikan di dalam Idul Kurban itu, bahwa kalau Idul Kurban kalau tidak salah persembahan suci, begitu kira-kira, pengorbanan yang suci. Suci ini bukan sapinya yang suci, bukan dagingnya yang suci, tapi hatinya yang suci. Suci itu artinya dipenuhi oleh pikiran-pikiran positif, rasa ketulusan, keikhlasan. Itu yang juga sementara mau kami artikan, bahwa pemberian dukungan bantuan sapi korban ini itu adalah pemberian yang tulus dan ikhlas dari pemerintah daerah, dengan harapan jamaah kemudian bisa melaksanakan acara lebih meriah, lebih menyenangkan lagi. Saudara-saudara, ini Jabal Rahmah. Tadi kita udah bilang, tanya Pak, apa kata DP arti Jabal? Nah, ini Kakandep bilang, ini biasa kalau kita jatah slab begini biasa jaga bajadi betul. Dia bilang nanti satu saat kita mau tunjuk Pak Kakandep jadi Kakandep. Amin. Tapi kemudian saudara-saudara sekalian, yang saya maksudkan tadi, dulu kita membangun ini dengan harapan kemudian jemaah bisa ada tempat beribadah. Dan memang waktu itu sejarahnya memang luar biasa perjalanan ini. Datanglah Haji Kasim, para tokoh-tokoh waktu itu yang senior-senior datang pada saya di bawah. Pak Bupati, orang ini di Melongwane mau ibadah, yang tidak ada, tanpa begitu. Apalagi kalau ada tamu, yang tidak ada tanpa, cuma musola, yang tidak ada lagi tuh, tanpa yang bebas. Kau, aduh, dulu kalau mau coba-coba bangun masjid, orang nggak perlu kumpul batu Pak Dani. Begitu orang cerita begitu. Siapa nak perlu kumpul batu? Batu dia datang sendiri. Jaga baku lempar orang tuh soal pembangunan masjid. Satu waktu kita bawa ke Jakarta dengan salah satu maksud adalah untuk membangun toleransi, pengertian. Karena warga di Talaut ini banyak waktu itu baru bertumbuh, berkembang. Sehingga perlu diperlihatkan tuh tua-tua adat, para tokoh-tokohnya, untuk kemudian bisa menyaksikan tentang kehidupan toleransi di Jakarta sana. Kita bawa pada orang hampir kurang lebih, kalau tidak salah waktu itu 1.100 ke 1.200 orang. Orang pesan kapal, naik di kapal itu langsung di Jakarta. Itu mungkin salah satu tur yang terbanyak. Pergi di kantor presiden, pergi di DPR RI, pergi di Tampa, di mana ada gereja dan masjid cuma ada dinding pembatas. Baru pada saat itu ada acara Natal. Waktu itu masyarakat di sini, boleh kok kayak gitu. Boleh ke tuh masjid dan gereja berdampingan. Seperti itu yang terjadi. Waktu itu kemudian pendek kata saudara-saudara sekalian, pembangunan masjid Jabal Rahmah ini kemudian bisa didukung oleh seluruh warga masyarakat. Dan inilah terbangun sampai saat ini. Itu sejarah pembangunan. Waktu itu kita bilang, mana tuh DP panitia pembangunan?
Pokoknya ngoni jangan kasih keluar 2,5 sen begitu. Nanti pemerintah daerah kasih dukungan. Kemudian terbangunlah Pak Mandiri Picari DP apa itu Jepara itu masih ada tuh Jepara itu tuh DP tanpa bahotba itu. Iya, itu juga cari di Jepara dilakukan oleh Pak Mandiri ketika itu. Jadi DP tanpa ini, jadi kalau DP mimbar Jepara ini kita tahu persis. Ini sama persis dengan meja anggota dewan ini. Jadi meja dewan DPR itu nak ganti-ganti. Dari dulu buka tuh dewan DP meja itu so hampir 20 tahun. Jadi saudara-saudara, saya berada di sini memimpin sejak 20-an tahun lalu. Sebagai ketua DPR pertama, anggota DPR pertama, sebagai bupati pertama, 3 kali lagi dipilih. Dan ini sehingga banyak peristiwa-peristiwa masyarakat yang kemudian saya ikuti. Cuma kita mau bilang, kalau boleh jemaah berpikir akan ulang soal tuh lahan pekuburan, begitu. Cari jadi satu tanpa yang besar, karena sebentar ini kalau semua keluar DP tata ruang, nanti so ada tuh pusat dekat cuma 400 kaki mesti bongkar gara-gara yang nak masuk di tata ruang. Kalau boleh cari akan jadi berapa hektar kayak di mana, di kampung mana, toh? Jangan berada di kawasan perkantoran. Artinya supaya dia akan bertahan lama, dan kemudian itu karena ini kuburan sampai berpuluh-puluh tahun orang akan datang di situ. Sehingga kalau cuma sekedar habis ada tata ruang yang kemudian tidak membolehkan, nanti bongkar lagi. Jadi siapa tahu itu kemudian bisa dipikirkan oleh jamaah supaya kemudian itu bisa dilakukan. Jabal Rahmah artinya katanya Bukit Kasih. Memang itu penamaan yang kita berikan dulu. Di sini adalah Bukit Kasih. Kalau di sini dulu itu DP tanpa Bukit Lasut. Bukit Lasut itu, tapi ternyata DP arti adalah Bukit Balobang, begitu. Bukan Eli Lasut, Bukit Balobang. Itu Lasuta, begitu. Kalau pakai bahasa Talaut, Lasuta. Ini DP nama dulu adalah Bukit Lasut, begitu. Jadi membangun ini bersama-sama dengan dia berdampingan dengan gereja sebagai simbol kerukunan, simbol persatuan, simbol toleransi, baku-baku sayang, baku-baku ingat. Itulah yang diharapkan kemudian menjadi semacam pengingat kepada jemaah bahwa orang hidup di jangan melihat perbedaan, jangan melihat tuh latar belakang. Karena apa saudara-saudara sekalian, dan selalu coba diskusi dengan Yaya PKK ini yang berteman di kita kuat di PKK. Ini dia jadi cuma ikut-ikut dari orang. Di PKK Taufik Pasya. So dekan di Universitas Pertahanan sana, doktor ahli otak, begitu. Itu Yaya ini PKK. Itu orang sering mendiskusikan bahwa semua orang itu berbeda, bukan cuma Islam dan Kristen yang berbeda, tapi manusia satu dengan manusia lain itu berbeda satu dengan yang lain. Tidak ada satupun manusia yang sama. Kita ditakdirkan berbeda. Yang membedakan kita apa? Begitu. Yang membedakan kita itu adalah pikiran, perasaan, memori, dan kehendak kita. Itulah yang membedakan manusia satu dengan yang lain. Bahkan kalau di dalam dunia fisik, jasmani, anatomis, tidak ada satupun manusia yang beda, yang sama. Termasuk kembar identik sekalipun. Jadi kalau tuh kambar itu ada kambar 1 tolor, ada kambar 2 tolor. Begitu. Telur ini telur tuh bukan telur ayam ini. Jadi kalau dia 2 telur, dia boleh laki-laki dengan perempuan, tapi kambar sama muka. Tapi ada 1 telur, kemudian jadi 2 anak. Itu dia nama kambar identik dari 1 telur. Dari 1 telur itu pun orang teliti ternyata berbeda. Sidik jarinya berbeda. DP DP nama DNA-nya berbeda. Jadi semua manusia ini ternyata berbeda. Allah itu menciptakan manusia itu tidak ada yang sama. Tidak ada satupun yang sama. Membedakan kita adalah pikiran dan perasaan kita. Terus orang bertanya, kok
Apa dan yang mempersatukan manusia kalau dorang berbeda? Nah, saudara-saudara sekalian, sama. Mama dan anak berbeda, papa dan anak berbeda, tapi mereka dipersatukan. Jadi kalau orang berbicara perbedaan, pasti kemudian itu orang akan timbul gesekan, pertengkaran, perselisihan. Itu perbedaan. Kalau kita mengedepankan ekspresikan pikiran dan perasaan, orang bilang tuh individualistik di bahasa keren. Pendekatan secara individual membuat kita berbeda. Kalau kita berbicara, berinteraksi, bersumber dari pikiran kita saja, perasaan kita saja, maka kita pasti berbeda. Tapi seorang ibu dan seorang anak adalah makhluk berbeda. Mereka dipersatukan oleh apa? Mereka dipersatukan oleh ketulusan. Mereka dipersatukan oleh keikhlasan. Mereka dipersatukan oleh cinta, kasih, begitu. Itu yang kemudian mempersatukan manusia. Sehingga saudara-saudara sekalian, dalam kondisi seperti ini, saya sebagai pemimpin di sini melihat ada perbedaan. Ada Talaut Utara, ada Talaut Selatan. Ada yang Kristen, ada yang Pentakosta, ada yang Islam, ada yang Buddha, Hindu. Semuanya berbeda. Tapi apa yang mempersatukan? Maka ketulusan, keikhlasan, niat baik, kasih. Semua itu yang kemudian mempersatukan manusia.